Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua yang menyaksikan video saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikaruniai kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses selalu dan bahagia selalu. Oke sahabat, di sini saya akan memanfaatkan lahan yang sempit ini. Lahan yang sempit akan saya manfaatkan untuk menanam ubi rambat. Walaupun lahan sempit seperti ini, bisa diyakini insya Allah nanti ubi rambat atau ubi jalarnya akan berumbi banyak dan besar-besar. Bagaimana caranya? Di sini saya akan buat gulutan-gulutan tinggi. Gulutan tinggi maksudnya buat model kayak gunung-gunungan kecil. Nah, di situ nanti di gunungan kecil itu akan saya tanami beberapa titik ubi jalar. Dan nanti insya Allah dalam gunungan-gunungan, gundukan-gundukan lah maksudnya ya, atau gunungan kecilnya itu nanti di dalamnya akan dipenuhi oleh ubi jalar tersebut. Ayo ikuti cara saya dari awal mengolah dan membuat gundukannya hingga penanamannya. Kita lanjut penanaman berikutnya. Ini metode terbaru kita menanam ubi jalar di lahan sempit, tapi nanti hasilnya akan maksimal. Begitu sahabat. Jadi kita buat saja gundukan-gundukan begini seperti gunung-gunungan. Ya tingginya kurang lebih setengah meter lebih lah tingginya, hampir 1 meter. Begitu kita buat gundukan begini. Selanjutnya di tengah-tengah kita sedikit lubangi. Tujuannya untuk apa? Sedikit di lubang ini nanti yang akan kita gunakan tempat untuk menaruh pupuk-pupuk organik. Baik itu pupuk organik buatan, pupuk organik dari kotoran hewan, dan mungkin sampah-sampah yang sudah mengering bisa kita taruh di sini. Adapun penanaman ubi jalarnya, begini sahabat caranya. Kita lukai saja ini sedikit. Ya, kita buat alur-alur sedikit, bisa pakai tangan, bisa pakai cangkul, karena saya ini menanamnya tidak terlalu banyak kan. Sekaligus untuk mencontohkan bagaimana cara menanam ubi jalar yang akan menghasilkan umbi yang maksimal di lahan yang sempit. Oke, ini diputar begini, diuruk. Nah, nanti dari putaran batang ini, nanti di bawahnya akan mengeluarkan akar-akar. Terus menerus ini nanti sahabat, terus menerus. Nah, akar inilah nanti yang akan menjadi umbi. Nah, dilanjut dengan sini, diteruskan. Hanya cukup 2 batang panjang ya sahabat ya. Nah, putar begini, diuruk. Oke. Nah, ini masih ada sisa sedikit, tetap saya masukkan saja. Nah, jadi nanti ubi jalar ini sahabat nanti akan mengelilingi median ini. Dia akan masuk ke bawah tanah. Nah, ini akan penuh nanti ini sahabat. Tapi memang syaratnya harus dilakukan pemupukan. Kenapa? Seperti awal saya bilang saya akan beri lubang. Nah, dan saya beri lubang supaya nanti ini unsur hara atau pupuk yang kita taruh di dalam lubang ini bisa langsung terserap ke seluruh bagian bawah tanah ini. Begitu juga penyiraman. Contoh di musim kemarau beberapa hari tidak ada hujan, otomatis nanti kan akan berpengaruh terhadap perkembangan besarnya ubi jalar. Makanya sedikit dikasih lubang, salah satunya untuk menampung
penyiraman tersebut, supaya kita menyiram air tidak langsung larut terbuang, akan langsung meresap ke bawah ke seluruh bagian. Begitu. Kita lanjut di gundukan satunya, sama perlakuannya. Jadi nanam ubi jalar ini sangat simpel sahabat sebenarnya. Intinya ubi jalar ini kita tanam di daerah yang unsur hara tanahnya itu kesuburannya baik, dan lebih cenderung tanahnya ini gembur, minimal tanah berpasir gitu. Pasti sahabat ada bertanya, loh kok tidak dilakukan pemupukan dengan kapur dolomit? Gampang sahabat, ini saya memang langsung saja menanam, habis saya buat beddingan langsung saya tanam. Nah, nanti pemupukan dengan kapur dolomitnya di sini akan saya kocor kapur dolomit dan pupuk-pupuk lain nanti secara terus menerus nanti sampai ini menjelang panen. Nah, akan saya kocor di tengah-tengah ini. Begitu juga nanti ada pupuk organik cair dan lain sebagainya, nanti akan saya kocor di tengah-tengah lubang ini gitu, sampai nanti kalau sudah posisi ini 2 bulan atau 2 bulan setengah, baru nanti kita mulai tutup itu lubang. Karena itu nanti sudah fase buah itu melakukan pembesaran. Tapi tidak ditutup juga tidak apa-apa, tetap harus kita sisakan ada embung di tengahnya, embung kecil untuk menampung kalau kita menyiram air. Jadi kalau sudah ini model kayak gundukan begini, kalau kita siram sedangkan posisinya tidak ada lubang di sekitarnya, kita siram dia akan langsung larut sahabat, akan langsung turun. Jadi sia-sia saja kita menyiram, apalagi hujannya itu maksudnya apalagi selama setengah bulan atau 1 bulan tidak ada hujan, kita siram lewat, sedangkan di dalam tetap kering. Itulah yang berpengaruh terhadap ubi jalar itu hanya banyak akar tapi umbinya tidak banyak, karena akar itu sulit membesar karena kekurangan air. Demikian cara simpel dan mudah sekali kita menanam ubi jalar atau ubi rambat di lahan sempit. Bisa kita lakukan dengan menggunakan karung, bisa juga kita lakukan dengan kita membuat gunung-gunungan begitu, baru kita tanam keliling. Dan seperti yang saya katakan tadi, insya Allah ini nanti setiap putaran umbinya akan berjejer begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat bertani meskipun di lahan sempit. Kalau sahabat punya lahan besar, punya metode lain, bagus sekali. Kita saling sharing, saling tukar pengalaman. Intinya semangat bertani, salam bertani bahagia. Berkenan mohon like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.